Pak Ustaz, mau masuk surga bangunnya harus jam 4. Ya, yang namanya berat itu tentulah balasannya sesuai. Surga kalau ringan tentu ceret, kipas angin. Ini berat, tapi bagi orang yang sudah terbiasa, apa kata orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Dibiasakan bangun. Kamu bangun jam berapa? Jam 4. Bagus. Jam 4 bangun, azan subuh 4.38. Masih bisa saya tahajud kalau jam 4 Pak Ustaz. Sebelum azan subuh berkumandang masih bisa tahajud. Sama seperti pepatah anak muda, sebelum janur kuning melintang masih milik bersama, kalau tidak dipinang orang. Karena kalau sudah dipinang tak boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yakhtiba fawqa khitbati akhi. Tak boleh meminang anak gadis yang sudah dipinang orang lain. Bapak-bapak yang anak gadisnya sudah dipinang, datang anak muda lain meminang, lalu kau robah gara-gara mahalnya lebih tinggi, tak boleh. Pak, saya mau minang anak bapak. Sudah dipinang orang. Berapa dia kemarin ngasih DP? Emang mobil. Oleh sebab itu maka sebelum azan subuh berkumandang, jam berapapun bangun, sempatkanlah bertahajud. Berjumpalah ulama tasawuf dengan ulama fiqih. Apa beda ulama tasawuf dengan ulama fikih? Ulama fikih bercerita tentang zakat, puasa, haji, rukun, syarat, haram, makruh, mubah, sunat, sunat muakkad. Sedangkan ulama tasawuf bercerita tentang masalah hati, hasad, dengki, riya, sum'ah. Bagaimana obatnya? Ridha, tawakal, qanaah, rendah hati, tawadhu, zikir, taubat, tahalli, tajalli. Ulama tasawuf biasanya tak populer, tak masyhur. Ulama fikih hebat, pengajian ramai. Lalu kemudian meninggallah ulama tasawuf. Ulama fikih yang hebat meninggal, mati. Ulama tasawuf masih lagi hidup, dipanjangkan Allah umur. Bermimpi malam itu berjumpa dengan ulama fikih yang populer, yang masyhur, yang banyak jamaah. Wahai ulama fikih, ya, dulu engkau pernah menjabat sebagai mufti hebat, banyak murid, banyak jamaah. Betul. Apa yang kau temukan di akhirat? Apa yang kau lihat setelah menghadap Allah? Lalu ulama fikih itu mengambil debu, diletakkannya di tapak tangan, dihembusnya. Begitulah kepopuleran jamaah harum semerbak nama, tak berkesan apa-apa. Yang tinggal hanya 2 rakaat di tengah malam, usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ustaz sedang menyindir siapa? Menyindir diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, follower itu tak bisa menolong di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, viewer tak dapat membantu di hadapan Allah. Maka bangkit, bangun di tengah malam. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, tahajjad, lawan tidurmu, lawan kantukmu, bangun dan bangkit tengah malam. Beli jam waker, pulang dari sini singgah ke toko jam, beli. Pak, ada jam. Jam yang model apa? Yang kira-kira 10 menit tak bangun bisa menyipak. Bangun kita bangkit. Ini tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk merebut keberkahan-keberkahan. Karena malaikat sudah menurunkan berkah. Bagaimana cara mengambil berkah? Maka siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak berkahnya. Abdul Somad hanya pandai ngomong, ceramah saja, mari bangun, mari bangun. Rupanya dia pun bangun jam 4. Sedangkan jamaah rupanya lebih awal lagi. Ustadz ngajak bangun lebih cepat. Kenapa Ustadz pun lambat? Saya tadi malam ceramah. Ada alasannya kan? Ada 1000 dalil untuk beramal. Tapi jangan lupa, setan menyediakan 1001 dalil untuk tidak beramal. Ada 1000 ayat hadis untuk beramal, tapi setan menyediakan 1001 hujjah untuk supaya bagaimana kita tidak beramal. Kau kenapa tak tahajud? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya cukup. Tapi kenapa tak tahajud? Masih syukur aku sembahyang, tetanggaku enggak sembahyang lagi. Setan selalu membisikkan.
alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ternyata yang berbisik ini bukan cuma setan, bukan cuma jin, tapi minal jinnati wan nas, manusia pun. Ente nggak usah terlalu rajin-rajin kali, nggak usah pakai tahajud, pakai witir, pakai sholat taubat. Sholat wajib aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah. Kita nanti masuk surga di emperan pun udah cukup lah. Apa yang ke tengah-tengah kali? Kalau jumpa gini bagaimana? Hei setan, cukuplah kita mengajak orang berbuat baik. Kalau tak bisa untuk mengajak orang buat baik, jangan menghalangi orang buat baik. Betul? Oleh sebab itu maka selalu ada niat. Maka niat, azam, tekad kuat. Di bulan Muharram ini memang betul-betul hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari apa? Hijrah yang selama ini solat wajib saja, mulailah hijrah kepada melaksanakan solat sunnah. Mandi dulu. Paling bagus mandi malam. Tujuannya untuk apa? Terapi sehat. Tapi katanya Pak Ustadz, mandi malam itu nanti kena penyakit rematik, sakit tulang. Itu kalau malamnya habis maghrib. Bahkan ada sebagian orang habis maghrib mandi kulitnya biru-biru, dicubit setan. Tapi kalau mandinya sudah lewat jam 1 malam, itu justru terapi kesehatan, bagus, segar, air dingin. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai menjelang subuh, bagus. Dan manfaatnya lagi, innal malaikata tata'adza, sesungguhnya malaikat tersakiti dengan bau. Makanya kata Nabi, man akala basalan au thauman falyatazil masjidana hadza. Siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami. Kenapa? Karena malaikat tersakiti dengan bau bawang itu. Habis makan bawang merah, bawang putih, masuk masjid, binas malikin nas. Kawan di sebelah sholat, Allahu Akbar, nampaknya bawang. Oleh sebab itu maka tadi sebelum sholat sunat qabliyah, saya sholat sunat qabliyah, usolli sunnatas subuhi rak'ataini qabliyatan. Mau usolli, saya tengok Habib di sebelah naik ke atas, sebelum angkat tangan beliau ambil siwak. Sunnah. Laula an asyqa ala ummati